Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Tuhan menjadi dasar renungan untuk kita, tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Judul nats, Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian pembaca firman Tuhan. Judul renungan kita adalah kecaman terhadap yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara, banyak orang Yahudi yang mendengar pengajaran Yesus dan melihat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus, namun mereka tetap membenci dan menolak Yesus. Yesus mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan melakukan banyak mujizat, tetapi mereka tidak mau percaya dan tidak mau bertobat. Sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki pertobatan dari mereka yang telah mendengar pengajaran Yesus dan melihat berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang menyatakan tentang kecaman Yesus terhadap orang yang tidak mau bertobat. Yang pertama, alasan mengapa Yesus mengecam beberapa kota. Dalam ayat 20 dikatakan, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus telah melakukan berbagai pengajaran, mujizat di beberapa kota. Bahkan ada kota-kota yang paling banyak Yesus melakukan mujizat, ternyata mereka tidak bertobat. Ini sangat menyedihkan hati Yesus. Banyak yang suka terhadap mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi mereka tidak membuka diri untuk percaya dan tidak mau bertobat. Bertobat dari kata metanoia, artinya perubahan hati, perubahan pikiran yang terwujud dalam perilaku mereka yang berkenan kepada Allah. Ya. Metanoia bisa juga diartikan berbalik arah, dari arah kejahatan kepada kebaikan, dari mengandalkan dunia ini berbalik mengandalkan Tuhan, dan seterusnya. Namun beberapa kota yang dilihat oleh Yesus di mana ia melakukan banyak mujizat, mereka tidak mau bertobat. Yang kedua, kecaman kepada Korazim dan Betsaida. Di Korazim dan Betsaida, Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujizat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu Yesus mengecam mereka. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Jika dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, ya, yang tidak pernah terjadi mujizat sebagaimana yang telah terjadi di Korazim dan Betsaida, ya, kalau itu terjadi mereka akan bertobat dan berkabung menyesali dosa mereka. Tetapi Korazim dan Betsaida, ya, penduduknya tidak mau bertobat, dan akibatnya, ya, tanggungan yang akan terjadi yang akan ditimpahkan kepada Korazim dan Betsaida akan lebih berat, ya, dari Tirus dan Sidon. Ya, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian juga bagian yang ketiga, kecaman terhadap kota Kapernaum, ayat 23 sampai ayat 24. Ya. Di Kapernaum banyak Yesus melakukan mujizat dan mereka sangat senang. Mereka kira mereka akan dinaikkan sampai ke langit. Justru dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak, engkau akan diturunkan kepada dunia orang mati, diturunkan sampai ke dunia orang mati, kepada kegelapan. Ya.
Bila dibandingkan dengan di Sidon, jika itu terjadi, ya maka kota itu akan masih tetap ada. Ya, di Sodom ya, telah hancur oleh karena kejahatan mereka. Oleh sebab itu, kepada penduduk Kapernaum dikatakan, ya pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang boleh bangga menceritakan banyak mujizat yang pernah dialami atau mereka lihat, mereka saksikan. Tapi kalau dalam kehidupannya tidak terjadi pertobatan, tidak ada perubahan, mereka tetap suka melakukan kejahatan, kebohongan, mencuri, menipu, dan membenci orang. Itu tidak ada gunanya, itu semuanya sia-sia, bahkan akan mendatangkan hukuman Allah bagi mereka. Maka dikatakan celakalah dia, ya, yang mengalami mujizat tapi tidak ada pertobatan. Dari firman Tuhan ini telah mengajarkan kepada kita tentang memahami mujizat yang diberikan Tuhan. Itu tujuannya supaya kita mengenal Allah, mengenal Tuhan yang berkuasa, yang mengasihi kita, dan kita percaya dan kita mau bertobat. Dan Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dengan berbagai mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk tetap percaya dan setia kepadanya. Tuhan menghendaki kita agar menunjukkan buah pertobatan itu. Orang yang tidak mau bertobat, ya pasti mendapatkan hukuman. Pertobatan menunjukkan bahwa kita benar-benar orang Kristen yang sejati. Pertobatan merupakan buah sukacita kita sebagai orang percaya bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menunjukkan buah-buah pertobatan untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.